Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirين hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasalahu ilmullah. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj wa syurul ma'lumat. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Qala Imam Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sallallahu alaihi wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dhalika syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in ila khairat. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia kepada sekalian, sehingga di sela-sela pelaksanaan hari raya Idul Adha hari ini yang bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat, Kamulun Nasrin Nasir. Hari ini juga kita melaksanakan salah satu syariat dalam agama kita, yaitu Salat Duha. Jemaah-jemaah rahimahullah, adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita semua. Oleh karena ada dua peristiwa besar yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia yang diperankan oleh saudara-saudara kita kaum muslim di seluruh dunia. Yang pertama adalah hari ini seluruh jemaah haji kita telah berada di Mina setelah kemarin melaksanakan wukuf di padang Arafah. 221.000 saudara kita rakyat Indonesia hari ini semuanya berada di Mina untuk melakukan pelontaran jamrah, baik jamrah Aqabah dan jamrah Wusta. Dari 221.000, 604 diantaranya adalah Songkolo Kota, Polri Kanawajo, yang alhamdulillah per detik ini informasinya dalam keadaan sehat walafiat. Tinggal beberapa hari lagi sebelum yang melaksanakan haji dan hukum haji akan diselesaikan oleh mereka yang menunaikan ibadah haji.
dalam urutan Islam, Rasulullah SAW menyebutnya di urutan yang kelima, yaitu haji man istata'a ilaihi sabila. Haji di urutan terakhir karena haji adalah ibadah yang hampir meliputi seluruh rukun Islam yang ada, di mana haji adalah ibadah rohaniah, ibadah yang membutuhkan kesucian jiwa, konsentrasi dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ibadah haji adalah ibadah jasmaniah, ibadah yang membutuhkan kemampuan fisik untuk menunaikan seluruh rangkaian pelaksanaannya. Oleh karena itu, 3 tahun terakhir pemerintah kita mengeluarkan kebijakan. Salah satu yang menjadi faktor utama keberangkatan berhaji sekarang ini adalah istita'ah kesehatan atau kemampuan secara fisik. Lalu berikutnya, ibadah haji adalah ibadah maliyah, ibadah yang membutuhkan materi. Oleh karena perjalanan ke Arab Saudi membutuhkan biaya yang besar. Bahkan saya ingin tambahkan, ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran untuk menanti. Jemaah Jumat alhamdulillah perlu disampaikan bahwa saudara-saudara kita, keluarga kita yang sekarang ini berhaji, khusus di Kabupaten Padang, mereka yang telah menanti antrian selama 15 tahun lamanya. Bahkan bagi yang mendaftar haji per hari ini di Kabupaten Wajo, bersiap-siaplah menunggu antrian untuk berangkat haji 41 tahun ke depan. Jemaah Jumat rahimahullah, begitu semangat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh saudara-saudara kita, masyarakat kita untuk melaksanakan ibadah haji, rela menanti antrian yang begitu panjang, rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan tahun ini kita bisa menyaksikan begitu ketatnya perizinan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Arab Saudi, maka ratusan ribu para pendata keluar dari Arab Saudi dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini oleh karena regulasi yang sangat ketat, bahwa hanya dan diizinkan dengan regulasi resmi dari pemerintah. Jemaah Jumat alhamdulillah, oleh karena itu penting untuk kita ketahui bersama bahwa berhaji memang adalah rukun Islam, kewajiban yang dipersyaratkan hanya bagi orang yang mampu segala-galanya, termasuk mampu mengantongi izin perjalanan. Dengan demikian mesti dipahami betul apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, apa yang menjadi dambaan bagi mereka yang berhaji tiada lain agar mereka memperoleh haji yang mabrur. Haji mabrur yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah sabdanya bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu ternyata tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikejar, inilah yang dinanti-nanti oleh semua orang yang berangkat. Dan demikian menggapai derajat haji mabrur ternyata tidak mudah. Haji mabrur adalah sebuah finalisasi dari seluruh rangkaian
yang pada akhirnya membentuk kepribadian seseorang. Dengan demikian perlu pahami yang dimana secara mendalam dari seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah berhaji itu diawali dengan niat miqat dari ihram, ditandai dengan memakai pakaian ihram, kemudian berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Pakaian ihram yang dikenakan khususnya bagi laki-laki adalah hanya pakaian yang telah terjadi. Dan tidak ada lagi yang bisa melekat pada tubuh seseorang kecuali hanya berlembar itu pun tak terjadi. Ini melambangkan kesederhanaan, melambangkan kerendahan diri, melambangkan kebersamaan kita derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada embel-embel yang bisa kita bawa ketika kita memakai pakaian ihram. Semua sama. Ini menandakan bahwa berhaji ada sebuah makna yang mendalam bahwa kita sebagai hamba Allah semua kita sama dalam hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita adalah kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak bisa dibedakan antara pejabat dan rakyat, orang kaya dan orang miskin ketika memakai pakaian ihram. Lalu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, pertanda bahwa hidup ini akan ada garis finish. Semua akan berakhir. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang semua akan berakhir. Yang nantinya hanya tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan ditinggalkan. Sejauh mana kita berputar mengitari hidup ini, mengitari dunia ini, ujung-ujungnya adalah yang akhir. Lalu kemudian melaksanakan sa'i bolak-balik antara Safa dan Marwah, memberi pesan. Mari kita berusaha berikhtiar untuk mengganti kehidupan yang lebih layak. Kita ingin kita hari ini lebih baik, bahkan kita ingin esok jauh lebih baik dari hari ini. Berusaha bekerja. Allah mengizinkan kita menikmati kehidupan dunia ini, namun disadari bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Dunia bersama Allah. Dunia adalah tempat di mana kita berusaha untuk menjaga kehidupan yang lebih abadi dari kita. Lalu kemudian mereka wukuf di Arafah, tafakkur dan tasakur, merenungi dirinya siapa sesungguhnya saya ini. Saya ini dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Lalu kemudian kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia karena aku ia nasta'in. Hanya kepadamu yang Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami berdoa. Lalu kemudian hari ini mereka ada di Mina melontar jauh. Ingat bahwa pada diri kita musuh yang paling besar adalah lawan hawa nafsu. Itulah jelmaan dan pemutaran jamran dilakukan 2-3 hari yang akhir ini. Dengan memahami semua kandungan dari seluruh perasaan ini akan mengantarkan seseorang yang berhaji untuk menjadi insan-insan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia-manusia yang memiliki kualitas sehingga demikian menjadi layak mabrur di hadapan Allah dan mabrur